Sis, kok kamu kelihatan murung gitu sih? Aku sedih banget, Beb. Ibu Ratu sering banget begadang. Aku jadinya kebanyakan lemak. Ini deh yang dinamain fatty liver. Wait, fatty liver? Kirain cuma karena minum alkohol. Nggak selalu, Besti. Fatty liver itu ada dua tipe. Ada yang karena alkohol, ada juga yang karena non-alkohol. Yang non-alkohol itu bisa karena begadang, makan junk food, atau kurang olahraga. Nah, aku kena yang itu. Ya ampun, parah dong. Bahaya nggak sih? Bahaya, Beb. Kalau didiemin, lemak bikin hati meradang. Terus jadi rusak pelan-pelan deh. Iya, lama-lama aku bisa kena sirosis. Dan kalau udah kena sirosis, resiko kanker hati juga meningkat loh. Oh no, jadi begadang bikin kamu sakit parah ya? Bener banget. Makanya, ayo kita jaga pola hidup dengan tidur yang cukup, makan yang sehat, dan juga olahraga. Biar hati kita tetap happy. Setuju guys, aku cuma mau kamu sayangi aku dan jaga aku baik-baik. Deal, mulai malam ini gak ada lagi drama begadang yang gak penting, oke? Hati-hati dengan kanker hati. Teman-teman tahu nggak apa itu kanker hati? Nah, kanker hati adalah kanker yang menyerang organ hati. Kanker hati sendiri bisa berasal dari sel-sel organ hati seperti kanker hati primer atau dari penyebaran sel kanker dari organ lain seperti usus, kulit, dan payudara atau yang kita sebut dengan kanker hati sekunder. Memiliki banyak fungsi bagi tubuh, yaitu membantu proses pencernaan makanan, mengontrol pembekuan darah, dan membantu membersihkan darah dari racun dan zat berbahaya seperti alkohol. Kanker hati merupakan satu dari 6 kanker dengan kasus tertinggi dan penyebab paling umum nomor 3 kematian akibat kanker di dunia. Kanker hati di Indonesia menempati urutan keempat kanker dengan jumlah kasus baru dan kematian tertinggi, yaitu sebesar 21.000 kasus baru dengan total 20.900 kematian, atau sekitar 8,9% dari seluruh kematian akibat kanker pada tahun 2020. Oke teman-teman, tadi udah pada tahu ya apa itu kanker hati. Nah, selanjutnya adalah apa sih faktor risiko dari kanker hati sendiri? Kanker hati ini ternyata banyak terjadi pada pasien dengan riwayat penyakit hati kronis, terutama akibat dari infeksi virus hepatitis C dan juga hepatitis D. Nah, ternyata ini menyumbang sekitar 80% kasus di dunia. Infeksi ini dapat merusak DNA sel hati dan juga risikonya akan meningkat apabila pasien ini tidak mendapatkan vaksinasi, teman-teman. Nah, selain itu, sirosis hati baik karena hepatitis yang kronis, mengonsumsi alkohol yang berlebihan, maupun dari penyakit metabolik seperti fatty liver non-alkohol atau yang biasa disebut NAFLD, ini juga menjadi pemicu utama dari perkembangan kanker hati. NAFLD kini semakin sering ditemukan teman-teman, terutama pada pasien dengan obesitas dan juga diabetes. Nah, kedua kondisi ini akan meningkatkan risiko dari kanker hati hingga 2-3 kali lipat melalui mekanisme resistensi insulin, dislipidemia, dan juga peradangan hati kronis. Nah, ketidakseimbangan dari mikrobiota usus ternyata juga dapat memperparah dari kerusakan hati dengan meningkatkan proses inflamasi atau peradangan. Selanjutnya, faktor lain yang ternyata juga terbukti berkontribusi adalah konsumsi alkohol yang berlebihan yang ternyata ini dapat menaikkan risiko sekitar 4% untuk setiap 10 gram alkohol per harinya. Nah, selain itu faktor risikonya yaitu dari kebiasaan merokok dan juga koinfeksi HIV yang dapat mempercepat perkembangan dari kanker hati sendiri. Oke, kanker hati, khususnya hepatocellular carcinoma atau HCC, sering tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Gejala biasanya muncul ketika penyakit sudah berkembang lebih lanjut. Nah, untuk tanda dan gejala yang umum dijumpai yaitu yang pertama,
nyeri perut pada bagian kanan atas atau rasa penuh pada perut. Yang kedua, hepatomegali atau pembesaran hati yang teraba pada saat pemeriksaan fisik. Yang ketiga, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Yang keempat, kehilangan nafsu makan dan rasa cepat kenyang. Yang kelima, ada yang mual dan muntah. Yang keenam, asites atau penumpukan cairan di dalam rongga perut. Yang ketujuh, ikterus atau jaundice, yaitu kondisi kulit dan mata menguning akibat gangguan metabolisme bilirubin. Yang kedelapan, kelelahan berlebihan dan kelemahan anggota tubuh. Dan yang terakhir, pruritus atau gatal-gatal yang dapat muncul akibat akumulasi garam empedu di dalam tubuh. Pada beberapa kasus, pasien juga dapat mengalami perdarahan gastrointestinal akibat adanya varises esophagus atau komplikasi sirosis yang menjadi penyebabnya. Pencegahan kanker hati dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, melalui modifikasi faktor risiko dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengelola faktor risiko yang bisa diubah, termasuk yang pertama, infeksi virus hepatitis B dan hepatitis C. Dapat dicegah melalui vaksinasi, screening, dan pengobatan antiviral. Yang kedua, berupa konsumsi alkohol berlebihan dapat dicegah dengan mengurangi atau menghentikan konsumsi alkohol untuk menurunkan risiko kerusakan hati. Yang ketiga, penyakit metabolik seperti obesitas, diabetes, resistensi insulin, dan NAFLD dapat dikelola dengan pola makan sehat, olahraga atau aktivitas fisik, dan pengendalian berat badan. Yang keempat, paparan aflatoksin atau racun dari jamur yang mencemari makanan seperti kacang atau biji-bijian. Dapat dicegah dengan penyimpanan makanan yang baik dan pengawasan keamanan pangan. Yang kelima, faktor gaya hidup dan lingkungan lainnya seperti merokok dapat dicegah dengan berhenti merokok. Yang kedua, melalui asupan makanan dan pola diet. Beberapa jenis makanan dan pola makan telah terbukti berperan dalam menurunkan atau meningkatkan risiko kanker hati. Makanan yang perlu dibatasi yaitu yang pertama, gula sederhana dan minuman manis, karena dapat menyebabkan obesitas, resistensi insulin, dan NAFLD. Kedua, produk susu selain yogurt. Susu tinggi lemak dan beberapa produk susu dikaitkan dengan peningkatan kadar IGF-1 atau insulin-like growth factor 1 yang berperan dalam proliferasi sel dan potensi kartinogenesis. Sedangkan yogurt justru bermanfaat karena efek probiotiknya. Yang ketiga yaitu daging merah dan daging olahan karena mengandung zat karsinogenik seperti senyawa N-nitroso dan HCA yang terbentuk saat daging dimasak. Perlu diperhatikan, yang pertama, kacang-kacangan seperti kacang tanah tetap aman asalkan disimpan dengan baik di tempat kering dan tidak berjamur untuk menghindari aflatoksin. Cara pengolahan, hindari goreng ulang kali ataupun terlalu banyak santan. Kemudian, cara penyimpanan, bahan makanan, dan kondisi bahan untuk menghindari paparan aflatoksin. Simpan bahan makanan di tempat kering, sejuk, dan tertutup rapat. Jangan konsumsi makanan yang berjamur atau berbau tengik. Beli dari produsen yang terpercaya dan sudah diuji keamanannya. Prinsip diet bagi pasien kanker hati yaitu yang pertama, tinggi energi. Yang kedua, tinggi protein. Dengan dua sumber protein yaitu protein hewani dan juga nabati. Protein hewani sendiri yaitu yang dianjurkan daging sapi tanpa lemak, daging ayam tanpa kulit, ikan, dan juga telur. Untuk protein nabati sendiri yang dianjurkan yaitu tahu, tempe, dan berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, kacang polong, dan sejenisnya. Prinsip yang ketiga yaitu lemak cukup. Dengan sumber lemak yang dianjurkan yaitu minyak zaitun, minyak jagung, dan juga minyak kedelai. Prinsip yang keempat yaitu karbohidrat cukup. Dengan sumber karbohidrat yang dianjurkan yaitu nasi putih, nasi merah, kentang, dan berbagai jenis umbi-umbian. Prinsip yang kelima yaitu vitamin dan mineral yang cukup, yang didapatkan dari buah-buahan dan juga sayuran. Sayuran yang dianjurkan yaitu semua jenis sayuran segar, kecuali sawi-sawian, kol, labu, lobak, dan juga kembang kol. Untuk buah yang dianjurkan yaitu semua jenis buah segar, kecuali buah yang bergas, seperti nangka dan juga durian. Selain itu,
ada berbagai bahan pangan yang tidak dianjurkan. Yang pertama yaitu mie instan. Yang kedua, makanan yang diawetkan seperti sarden dan juga buah dan sayur kaleng. Dan yang ketiga yaitu makanan cepat saji seperti burger, tempura, sosis, serta minuman bersoda dan beralkohol. Tips bagi pasien kanker hati: konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah serta protein berkualitas, batasi lemak jenuh dan gorengan agar hati tidak bekerja terlalu keras, kurangi gula dan garam berlebihan untuk mencegah komplikasi seperti diabetes dan hipertensi, dan hindari alkohol karena sangat merusak sel hati. Usahakan berat badan ideal ya, karena obesitas bisa memperberat kerusakan hati. Olahraga ringan hingga sedang seperti jalan kaki, yoga, senam peregangan selama 20-30 menit hari sesuai kemampuan, dan tidur 7-9 jam untuk membantu regenerasi sel. Serta hindari obat atau jamu tanpa resep dokter karena bisa bersifat hepatotoksik. Kontrol rutin ke dokter untuk memantau fungsi hati dan efektivitas terapi.